Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Denny Yudiantoro SAPMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pelanggan. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang analisis perilaku konsumen. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Firman Samsuduha, 2 Aldi Nurwana, 3 Arina Vidya Tantri, 4 Tegar Yoga Susena, dan yang kelima Khoridatun Nafi'ah. Materi yang pertama yaitu tentang definisi perilaku konsumen. Pada hakikatnya, perilaku merupakan tindakan nyata seseorang yang dapat diobservasi secara langsung. Sedangkan konsumen ialah seseorang yang terlibat dalam suatu kegiatan pembelian atau penggunaan produk. Perilaku konsumen bisa dikatakan yaitu sejumlah tindakan-tindakan yang nyata dari konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti faktor kejiwaan dan faktor luar lainnya yang mengarahkan konsumen untuk memilih dan menggunakan barang-barang yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perilaku konsumen yang bersifat rasional yang terdiri dari 1. Konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. 2. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. 3. Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Keempat, yaitu konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Yang kedua yaitu perilaku konsumen yang bersifat irasional yang terdiri dari 1. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. 2. Konsumen memiliki barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. 3. Konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan gengsi atau prestis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri konsumen. Faktor tersebut dapat berubah jika ada pengaruh dari faktor luar. Di antara faktor-faktor internal tersebut antara lain, yang pertama, pengalaman belajar dan memori. Pengalaman belajar merupakan suatu hal yang pernah dialami, dibaca, atau dipelajari oleh konsumen sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran dan pengetahuan yang mana akan menjadi salah satu pedoman konsumen dalam kejadian selanjutnya. Sedangkan memori merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami dan mengingat perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan pengetahuan maupun pengalaman serta kepercayaan yang tersimpan dalam ingatan. Perilaku konsumen dapat dipelajari karena adanya pengalaman belajar konsumen. Yang kedua yakni kepribadian dan konsep diri. Kepribadian dapat menjadi variabel yang digunakan dalam menganalisis perilaku konsumen jika terdapat berbagai tipe kepribadian, sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan pilihan produk atau merek. Sedangkan konsumen diri banyak mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Seorang konsumen yang memposisikan dirinya berkepribadian tinggi tentunya akan menginginkan produk yang sesuai dengan kepribadiannya tersebut. Yang ketiga yakni motivasi dan keterlibatan. Motivasi konsumen penting diketahui oleh pemasar agar pemasar dapat melakukan berbagai upaya yang mendorong konsumen untuk tertarik dan membeli produknya. Selanjutnya yakni sikap. Dalam perilaku konsumen, sikap dapat digunakan untuk memprediksi keputusan membeli. Sikap konsumen mempunyai peran sentral dalam perilaku konsumen karena sikap konsumen merupakan faktor psikologis penting yang perlu dipahami pemasar. Selanjutnya, persepsi. Setiap konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-beda, yang mana persepsi tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
tampilan fisik, gaya meniru, isyarat menyimpang, kesan pertama, dan pengaruh penilaian. Selanjutnya yakni faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk berdasarkan lingkungannya. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain: yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Pengiklan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar penting dan pemasar seringkali merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua yakni faktor sosial. Pemahaman terhadap faktor sosial berpengaruh pada sikap dan perilaku konsumen. Masyarakat yang berada pada kelas sosial berbeda cenderung mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda. Sebaliknya, mereka yang berada pada kelas sosial yang sama cenderung mempunyai persamaan sikap dan perilaku. Yang ketiga yakni faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seseorang memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen. Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan mengamati kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat minat konsumen. Bila indikator ekonomi menunjukkan resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang produk, memposisikan kembali, dan mengubah harga produknya. Yang keempat yakni faktor bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan variabel terkendali yang dapat digunakan pemasar untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju. Variabel-variabel yang ada dalam bauran pemasaran yakni variabel produk, variabel harga, variabel promosi, dan variabel distribusi. Materi yang selanjutnya yaitu proses psikologis kunci. Dalam proses psikologis kunci ini terdapat 4 proses. Untuk proses yang pertama yaitu motivasi. Dalam motivasi ini ada 3 teori yang mendasari tentang wacana motivasi, yaitu yang pertama teori Freud, yang kedua teori Maslow, dan yang ketiga teori Herzberg. Dalam teori Freud, Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologi yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak didasari dan bahwa seseorang tidak mampu memahami sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Ketika seseorang mengamati merek-merek tertentu, ia akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang terlihat nyata pada merek-merek tersebut, melainkan juga pada bentuk, pada petunjuk atau clues yang samar, seperti wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek, yang dapat memicu asosiasi atau arah pemikiran dan emosi tertentu. Yang kedua, dalam teori Maslow, Abraham Maslow menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu, yaitu jawabannya karena kebutuhan manusia tersusun atas hierarki dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Orang akan berusaha memuaskan dulu kebutuhan mereka yang paling penting. Untuk yang ketiga yaitu teori Herzberg. Friedrich Herzberg mengembangkan teori 2 faktor yang membedakan dissatisfier atau faktor-faktor yang membedakan ketidakpuasan, dan satisfier atau faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Tidak adanya dissatisfier saja tidak cukup. Sebaliknya, dissatisfier harus ada secara aktif untuk motivasi pembelian. Dalam teori Herzberg ini memiliki 2 implikasi, yaitu yang pertama, para penjual harus berusaha sebaik-baiknya untuk menghindari dissatisfier. Yang kedua, pada pabrikan harus mengidentifikasikan satisfier atau motivator utama pembeli di pasar
dan kemudian menyediakan faktor satisfier itu. Karena satisfier itu akan memberikan perbedaan yang besar terdapat merek apa yang dibeli pelanggan. Proses psikologis kunci yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar, karena pembelajaran dihasilkan melakukan perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan, isyarat, bertindak, tanggapan, dan penguatan. Proses psikologis kunci yang keempat yaitu memori. Dalam memori ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan ingatan konsumen terhadap merek atau produk yang digunakannya. Untuk faktor yang pertama yaitu adanya informasi produk lain dalam memori. Yang kedua, masa sejak pemaparan pada informasi saat encoding dapat mengaruhi kekuatan dari asosiasi merek baru, karena semakin lama waktu penundaan semakin lama asosiasinya. Faktor yang ketiga yaitu informasi mungkin tersedia dalam memori atau yang secara potensial dapat diingat, namun mungkin tidak dapat diakses, atau yakni tidak dapat diingat kembali tanpa petunjuk atau pengingat yang memadai untuk mendapatkan kembali memorinya. Proses keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan diawali dengan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan ini perlu dilakukan evaluasi untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan kepentingannya tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi yang dihadapinya. Pemasar perlu mempelajari perilaku konsumen sebagai perwujudan dari seluruh aktivitas jiwa manusia itu sendiri. Model perilaku konsumen dapat diartikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh konsumen. Pemasar juga perlu mengetahui peran yang dimainkan oleh setiap orang dan siapa saja yang terlibat dalam keputusan pembelian. Misalnya, pria biasanya memilih sendiri untuk membeli sepatunya dan wanita lebih memilih sendiri pakaiannya. Tahap-tahap keputusan pembelian konsumen. Menurut Philip Coulter, yang termasuk dengan keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian sumber-sumber seleksi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Ada 6 tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi beberapa alternatif, keputusan untuk membeli, pembeli, dan evaluasi pasca pembelian. Secara rinci dapat diuraikan yang pertama yaitu pengenalan masalah secara sederhana. Sebelum pembeli terjadi, pelanggan harus mempunyai alasan untuk berpikir bahwa apa yang mereka mau atau apa yang mereka cita-citakan berbeda dari apa yang sudah mereka miliki. Keadaan bahwa keinginan berbeda dan kenyataan menimbulkan masalah pada pelanggan. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Begitu pelanggan mengenal masalah yang dia miliki, dia akan memulai untuk mencari informasi karena mereka ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dia miliki. Meningkatkan kredibilitas bekerja sangat baik untuk pemasaran di tahap pencarian informasi dengan cara menempatkan bisnis di tahap pelanggan dan pesaing-pesaing. Yang ketiga yaitu evaluasi beberapa alternatif. Tahap ini meliputi 2 tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Tujuan pembelian bagi masing-masing konsumen tidak selalu sama, tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Ada konsumen yang mempunyai tujuan pembelian untuk meningkatkan prestasi, ada yang sekedar ingin memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, dan sebagainya. Yang keempat yaitu keputusan untuk membeli. Keputusan untuk membeli di sini merupakan proses pembelian yang nyata. Jadi setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, merek penjual, kuantitas, waktu pembelian, dan cara pembayarannya. Perusahaan perlu mengetahui beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut perilaku konsumen dalam keputusan pembeliannya. Yang kelima yaitu pembelian.
Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadian, termasuk usia, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Yang keenam yaitu evaluasi pasca pembelian. Keseluruhan proses belum berakhir setelah pembelian terjadi. Fakta menunjukkan bahwa semua bisnis dapat dengan sangat mudah kehilangan pendapatan dan pelanggan. Setelah pembelian, seseorang pelanggan akan masuk dalam masa evaluasi. Apakah pelanggan menganggap keseluruhan memuaskan atau tidak? Jika pelanggan beranggapan bahwa telah mengambil keputusan yang salah dengan membeli produk, dia akan mengembalikan barang tersebut. Namun, kepuasan pelanggan saat ini belum cukup untuk menjamin apakah pelanggan tersebut akan kembali untuk membeli barang tersebut. Teori pengambilan keputusan konsumen. Dalam teori pengambilan keputusan terdapat 4 pandangan atas pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama adalah pandangan ekonomi, di mana konsumen sering dianggap sebagai pengambilan keputusan yang rasional. Kedua yakni pandangan pasif. Ini menggambarkan konsumen sebagai seorang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan, melayani diri, dan usaha promosi pada marketer. Yang ketiga adalah pandangan kognitif, menggambarkan konsumen berada di antara pandangan ekonomi dan pandangan pasif yang ekstrim, yang tidak memperoleh pengetahuan yang mutlak mengenai semua alternatif produk yang tersedia dan karena itu tidak dapat mengambil keputusan. Yang terakhir yakni pandangan emosional, di mana konsumen mengambil sebuah keputusan yang impulsif atau menurutkan desakan hati dengan sedikit pertimbangan yang ada. Demikian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.